Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan PBL perdarahan trimester 3. Kelompok 7 terdiri dari Ibu Liswaningsih, Ibu Asri Husniati, Ibu Wiji Lestari, Ibu Ferawati Koria, Ibu Niken, Ibu Rusmini, Ibu Wineng Kuhdia, Ibu Sandistia, dan Ibu Eva Natalia. Skenario: seorang perempuan umur 42 tahun, G5P0A0, riwayat SC pada persalinan ketiga dan keempat. Saat ini hamil 33 minggu, mengeluh nyeri abdomen dan mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman sejak 30 menit yang lalu, sejumlah 1 pembalut maternitas. Hasil pemeriksaan KU buruk, kesadaran somnolen, tensi 80/50 mm Hg, nadi 100 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU 25 cm, DCC 190 kali per menit. Hasil pemeriksaan USG, kemeli, jumlah air ketuban 2000 cc. Klarifikasi istilah. Pertama, abdomen atau perut adalah bagian tubuh yang berada di antara dada dan panggul yang terdiri dari saluran pencernaan dan organ pelengkap sistem kemih dan limpa. Yang kedua, maternitas berkaitan dengan sistem reproduksi, kehamilan, melahirkan, nifas antara 2 kehamilan dan bayi baru lahir sampai usia 40 hari. Yang ketiga, somnolen atau kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur namun kesadaran dapat pulih lagi bila dirangsang, tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal. Yang keempat, kemeli, kehamilan dengan 2 janin atau lebih di saat bersamaan. Identifikasi masalah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perdarahan di trimester 3? Apa saja tanda-tanda gawat janin? Mengapa terjadi pada usia kehamilan 33 minggu? Keempat, apa penyebab DCC cepat? Apa yang harus dilakukan jika terjadi gawat janin? 6. Apa etiologi dari perdarahan saat kehamilan? 7. Apa diagnosis penyakit ini? Ke-8. Bagaimana tata laksana awal di diagnosis ini? Yang ke-9. Apa hubungan perdarahan saat hamil dengan kehamilan kemeli dan polihidramnion? Yang ke-10. Pada usia ibu berapa biasa terjadi perdarahan saat hamil? Yang ke-11. Mengapa pasien terjadi penurunan kesadaran dan nadinya cepat? Curah pendapat. Yang pertama, mengapa darahnya berwarna merah kehitaman? Karena janin kekurangan oksigen dan darah bercampur dengan mekonium. Yang kedua, apa saja tanda-tanda gawat janin? DCC kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit. Air ketuban berbau dan gerakan janin menurun. Yang ketiga, mengapa terjadi pada usia kehamilan 33 minggu? Karena pada usia kehamilan ini dengan kondisi kehamilan kembar, maka akan terjadi peregangan uterus sehingga luka bekas SC, bisa terjadi hiperdistensi dan terjadi pelepasan plasenta sebelum waktunya. Keempat, mengapa DCC cepat? Karena dengan adanya perdarahan pada kehamilan dapat menyebabkan kegawatan pada janin. Kelima, apa yang harus dilakukan jika terjadi gawat janin? Segera berikan oksigen pada ibu dan evaluasi kondisi janin untuk segera dilahirkan secara sesar. Yang keenam, apa etiologi dari perdarahan saat kehamilan? Pada kasus ini, etiologi terjadinya perdarahan adalah hiperdistensi pada uterus dengan bekas luka SC. Apa diagnosis penyakit ini? Yaitu solusio plasenta. Apa tata laksana awal penyakit ini? Resusitasi cairan, oksigenasi, dan terminasi kehamilan. Apa hubungan perdarahan saat hamil dengan kehamilan gemeli dan polihidramnion? Adanya pembesaran uterus yang berlebihan pada kehamilan gemeli ditambah adanya polihidramnion menyebabkan luka bekas SC pada persalinan sebelumnya tidak kuat sehingga dapat menyebabkan terbukanya luka bekas SC dan terjadi perdarahan. Yang ke-10, pada usia ibu berapa biasa terjadi perdarahan saat hamil? Pada usia di atas 35 tahun, terutama pada grande multi dengan luka bekas SC. 11. Mengapa pasien terjadi penurunan kesadaran dan nadinya cepat? Terjadinya perdarahan menyebabkan pasokan darah ke otak berkurang sehingga terjadi penurunan kesadaran. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke otak, maka terjadi kompensasi curah jantung meningkat dan terjadi tahikardi. Yang D, menyusun hipotesa. Penyebabnya faktor ibu, grande multi, riwayat SC, faktor janin, kemeli, hidramnion. Sehingga terjadi
adanya hiperdistensi uterus, menyebabkan perdarahan desidua basalis, terbentuknya hematom subkorionik, penekanan dan pelepasan plasenta dari dinding uterus, sehingga terjadi gawat janin (IUFD), dan ibu terjadi anemia dan shock hipovolemik. Merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui mengapa terjadi pada usia kehamilan 33 minggu, mengetahui penyebab DJJ cepat, mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gawat janin, mengetahui apa etiologi dari perdarahan saat kehamilan, mengetahui apa diagnosis penyakit ini, mengetahui apa tata laksana awal penyakit ini, mengetahui hubungan perdarahan saat hamil dengan kehamilan gemeli dan polydramnion, mengetahui pada usia ibu berapa biasanya terjadi perdarahan saat hamil. Yang kesembilan, mengetahui mengapa pasien terjadi penurunan kesadaran dan nadinya cepat. Pengumpulan informasi dan belajar mandiri. Yang pertama, definisi. Terlepasnya plasenta sebelum waktunya dengan implantasi normal pada kehamilan trimester ketiga. Terlepasnya plasenta sebelum waktunya menyebabkan akumulasi darah antara plasenta dan dinding rahim yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan penyulit terhadap ibu maupun janin. Yang kedua, etiologi. Hipertensi esensial atau preeklamsi, tali pusat yang pendek, trauma, tekanan oleh rahim yang membesar pada vena cava inferior, uterus yang sangat mengecil, hidramnion pada waktu ketuban pecah, kehamilan ganda pada waktu anak pertama lahir. Di samping itu, bisa juga pengaruh umur ibu yang tua, multiparitas, ketuban pecah sebelum waktunya, defisiensi asam folat, alkohol, merokok, dan kokain. Patofisiologi. Solusio plasenta dimulai dengan terjadinya perdarahan ke dalam desidua basalis dan terbentuknya hematom subkorionik yang dapat berasal dari pembuluh darah myometrium atau plasenta. Dengan berkembangnya hematom subkorionik terjadi penekanan dan perluasan pelepasan plasenta dari dinding uterus. Biasanya perdarahan akan berlangsung terus-menerus, tidak terkontrol karena otot uterus tidak mampu berkontraksi untuk membantu dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Hematom ini semakin besar dan menekan jaringan plasenta sehingga bagian plasenta yang terlepas juga semakin besar. Akhirnya hematom mencapai pinggir plasenta dan mengalir keluar antara selaput janin dan dinding rahim. Klasifikasi. Menurut Triatmoro Himhadi membagi solusio plasenta menurut derajat pelepasan plasenta, yaitu solusio plasenta totalis, plasenta terlepas seluruhnya, dan solusio plasenta parsialis atau plasenta terlepas sebagian. Yang kelima, manifestasi klinik. Gejala klinis secara klasik, perdarahan yang keluar berwarna tua melalui vagina, rasa nyeri perut dan uterus tegang terus-menerus seperti his partus prematurus. Solusio plasenta ringan. Pada keadaan sangat ringan tidak ada gejala kecuali berukuran beberapa sentimeter terdapat pada permukaan maternal plasenta. Rasa nyeri perut yang ringan, darah keluar masih sedikit, tanda vital dan keadaan umum ibu atau janin masih baik. Pada inspeksi dan auskultasi tidak terdapat kelainan, kecuali palpasi sedikit rasa nyeri lokal pada daerah hematom. Perut sedikit tegang tetapi bagian janin masih dapat dikenali. Kadar fibrinogen darah masih normal yaitu 350 mg/sen. Solusio plasenta sedang. Nyeri pada perut yang terus-menerus, denyut jantung janin telah menunjukkan gawat janin. Perdarahan per vagina berwarna hitam yang keluar tampak banyak. Takikardi, hipotensi, kadar fibrinogen berkurang antara 150 sampai 250 mg/100 ml, kelainan pembekuan dan gangguan fungsi ginjal, palpasi bagian-bagian anak sukar, penderita mulai shock, keadaan janin sudah gawat janin, bisa jadi telah ada deselerasi lambat. Solusio plasenta berat, perut sangat nyeri dan tegang seperti papan. Perdarahan per vagina berwarna hitam, fundus uteri lebih tinggi dari seharusnya. Auskultasi denyut jantung janin tidak terdengar lagi. Keadaan umum buruk disertai shock. Hipofibrinogenemi, gangguan fungsi ginjal dan oliguri akibat disseminated intravascular coagulation. Kadar fibrinogen kurang dari 150 mg/sen dan ada trombositopeni. Diagnosis yang pertama, anamnesis.
perasaan sakit yang tiba-tiba di perut, perdarahan pervaginam yang sifatnya bisa hebat, bekuan-bekuan darah, pergerakan anak mulai hebat, kemudian terasa pelan dan akhirnya berhenti, anak tidak bergerak lagi. Kepala terasa pusing, lemas, muntah, pucat, pandangan berkunang-kunang, ibu kelihatan anemis, tidak sesuai dengan banyaknya darah yang keluar. Kadang-kadang ibu dapat menceritakan trauma dan faktor kausal yang lain. B. Inspeksi. Pasien gelisah, sering mengerang karena kesakitan, pucat, sianosis, keringat dingin, kelihatan darah keluar per vaginam. Palpasi, TFU naik karena terbentuknya retroplacental hematom, uterus tidak sesuai dengan tuanya kehamilan. Uterus teraba tegang dan keras seperti papan yang disebut uterus invoice atau wooden uterus, baik waktu his maupun di luar his. Nyeri tekan terutama di tempat plasenta tadi terlepas. Bagian-bagian janin susah dikenali karena perut uterus tegang. D. Auskultasi, sulit karena uterus tegang. Bila denyut jantung janin terdengar biasanya di atas 140, kemudian turun di bawah 100 dan akhirnya hilang bila plasenta yang terlepas lebih dari sepertiga. E. Pemeriksaan dalam. Serviks bisa telah terbuka atau masih tertutup. Kalau sudah terbuka maka ketuban dapat teraba menonjol dan tegang, baik sewaktu his maupun di luar his. Kalau ketuban sudah pecah dan plasenta sudah terlepas seluruhnya, plasenta ini akan turun ke bawah dan teraba pada pemeriksaan, disebut prolaps plasenta. Ini sering dikacaukan dengan plasenta previa. F. Pemeriksaan umum. Tensi semula mungkin tinggi karena pasien sebelumnya menderita penyakit vaskuler, tetapi lambat laun turun dan pasien jatuh syok. Nadi cepat, kecil, dan filiformis. USG solusio plasenta tampak sebagai gambaran gumpalan darah retroplacental, tetapi tidak semua solusio plasenta yang di USG ditemukan dengan gambaran di atas. Pemeriksaan laboratorium. Urin albumin positif. Pada pemeriksaan sedimen terdapat silinder dan leukosit. Darah HB, golongan darah. Pada solusio plasenta sering terjadi kelainan pembekuan darah atau hipofibrinogenemi, maka diperiksakan pula COT tiap 1 jam, tes kualitatif fibrinogen dan tes kuantitatif fibrinogen. I. Pemeriksaan plasenta. Sesudah bayi dan plasenta lahir, kita periksa plasentanya. Biasanya tampak tipis dan cekung di bagian plasenta yang terlepas atau krater, dan terdapat koagulum atau darah beku di belakang plasenta yang disebut hematom retroplacenter. 8. Tata laksana. Dalam melakukan rujukan diberikan pertolongan darurat, yaitu pemasangan infus tanpa melakukan pemeriksaan dalam, diantar petugas yang dapat memberikan pertolongan, mempersiapkan donor dari masyarakat atau keluarganya, menyertakan keterangan tentang apa yang telah dilakukan untuk memberikan pertolongan pertama. Pilihan metode kelahiran pada kasus ini bergantung pada kondisi ibu serta janin. Partus per vaginam dapat dilakukan pada kondisi yang pertama, derajat pemisahan plasenta sedikit serta hasil CTG sering. Derajat pemisahan plasenta luas tetapi janin sudah meninggal. Pengecualian partus per vaginam adalah apabila perdarahan tidak dapat dikontrol dan operasi memerlukan waktu lebih lama untuk menyelamatkan ibu atau bayi. 9. Komplikasi, yaitu perdarahan, kelainan pembekuan darah, oliguri dan gagal ginjal serta gawat janin. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.